Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fadil Akbar dan rekan saya Afifah Lutfia Fakira. Kami akan mempresentasikan tugas penambangan data dan intelijensi bisnis dari untuk mata dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Berikut studi case yang kami gunakan, yaitu menggunakan data curah hujan dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 29 Februari 2024 di wilayah Jambi. Data yang didapat bersumber dari BMKG Sultan Toha Jambi. Data yang diperoleh ditampilkan di bawah. Adalah tabel yang berisi data yang kami dapat dari BMKG Sultan Toha. Keterangan untuk tabel tersebut, nilai 888 yaitu data tidak terukur, nilai 9999 tidak ada data atau tidak dilakukan pengukuran. Dan tabel RR yaitu curah hujan dalam satuan milimeter. Untuk yang pertama, memasukkan data. Pada tahap ini kita akan membersihkan dan memasukkan data curah hujan ke format yang sesuai untuk analisis. Data yang tidak valid seperti nilai 88 akan diabaikan atau diolah dengan metode interpolasi untuk mengisi kekosongan. Data yang dibersihkan, data nilai tidak valid. Contohnya 88 telah diubah menjadi NaN. Yang kedua, data diurutkan berdasarkan tanggal. Pengisian data hilang opsional. Data hilang dalam kurung NaN dapat diisi menggunakan metode interpolasi atau lainnya untuk mempermudah analisis pada langkah berikut. Inilah kode program yang kami gunakan. Dan kami mendapatkan hasil seperti gambar di bawah. Untuk outputnya yang pertama data tanggal. Kalau tanggal telah diubah menjadi format datetime, dengan format ini data lebih mudah diproses untuk analisis berbasis waktu seperti identifikasi pola musiman, tren harian, atau perhitungan statistik lainnya. Format ini juga membantu memastikan bahwa interpolasi yang dilakukan berbasis waktu dapat berjalan dengan akurat. Yang kedua, nilai curah hujan. Kolom RR yang berisi data curah hujan awalnya memiliki beberapa nilai tidak valid, seperti 888 dan nilai kosong atau non. Nilai-nilai ini telah diganti dengan NaN untuk menandakan data yang hilang. Penanganan seperti ini bertujuan untuk memastikan data yang adalah bebas dari anomali yang dapat mempengaruhi hasil analisis. Yang ketiga, hasil interpolasi. Nilai-nilai yang hilang atau tidak valid telah diisi menggunakan interpolasi berbasis waktu. Metode ini memperkirakan nilai yang hilang berdasarkan hubungan antara data sebelum dan sesudah waktu tersebut. Misalnya, jika data curah hujan hilang di antara 2 hari, interpolasi akan menghitung nilai perkiraan yang masuk akal dengan mempertimbangkan pola waktu. Konsistensi data. Setelah proses pembersihan dan interpolasi, data curah hujan menjadi lebih konsisten. Data yang awalnya tidak lengkap kini telah berisi, sehingga siap digunakan untuk berbagai keperluan analisis, seperti menghitung rata-rata curah hujan, menganalisis perubahan harian, atau membuat visualisasi grafik. Dengan demikian, data menjadi lebih reliable untuk mendukung keputusan atau penelitian. Yang kedua, cek stasionaritas. Dalam data stasioner, berarti data tersebut tidak menunjukkan pola tren yang berubah seiring waktu. Dan dalam analisis dari waktu, kita menginginkan data yang stasioner karena sebagian besar model peramalan, seperti ARIMA, mengasumsikan bahwa data yang digunakan adalah stasioner. Pemeriksaan akan dilakukan untuk memastikan bahwa data stasioner, baik dengan metode visualisasi dalam kurung plot maupun uji statistik seperti augmented fluid program yang kami gunakan, dan sekalian hasilnya. Hasil dalam plot ini curah hujan harian RR setelah pembersihan data. Pembersihan data drop NaN. Pertama-tama
Data dibersihkan dengan menghapus baris yang memiliki nilai NaN pada kolom RR menggunakan metode drop NR. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis adalah data yang lengkap dan tidak memiliki nilai hilang. Dalam analisis deret waktu, nilai yang hilang dapat menyebabkan masalah dalam perhitungan dan interpretasi hasil. Visualisasi data. Selanjutnya, data yang telah dibersihkan divisualisasikan menggunakan plot garis untuk memudahkan pemahaman pola yang ada dalam data. Plot ini menggambarkan hubungan antara tanggal dan nilai curah hujan dengan tanggal pada sumbu X dengan curah hujan dalam milimeter pada sumbu Y. Dengan memberikan label pada sumbu dan menambahkan grid, visualisasi ini bertujuan untuk melihat apakah ada tren pola musiman dalam data. Jika ada pola tren yang jelas atau fluktuasi musiman, data mungkin tidak stasioner. Yang perlu diperiksa lebih lanjut dengan uji statistik. Uji augmented Dickey Fuller. Setelah memeriksa visualisasi data, langkah berikutnya adalah melakukan uji augmented Dickey Fuller untuk menguji apakah data tersebut stasioner atau tidak. Uji ADF digunakan untuk menguji hipotesis bahwa data memiliki akar unit root yang menunjukkan bahwa data tidak stasioner. Fungsi add Fuller menghasilkan beberapa output, yaitu ADF statistik, p-value, dan critical value. Untuk hasil yang diperoleh dari uji ADF, Anda akan memperoleh 3 nilai utama, ADF statistik, p-value, dan critical value. ADF statistik menunjukkan apakah data stasioner atau tidak dengan cara membandingkan nilai ini dengan nilai kritis pada level signifikasi tertentu. Interpretasi. Berdasarkan hasil uji ADF, jika ADF statistik lebih kecil daripada nilai kritis pada level signifikansi 1%, 5%, atau 10%, dan p-value kurang dari 0,05, maka data dianggap stasioner. Namun jika p-value lebih besar dari 0,05, maka data dianggap tidak stasioner. Yang berarti kita perlu melakukan transformasi pada data. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Afifah. Baik, terima kasih Fauzan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai PACF dan ACV. Nah, ACV dan PACF akan digunakan untuk membantu menentukan parameter dalam model ARIMA. Plot ACF yaitu ACF membantu menentukan urutan model moving average jika ACF menunjukkan pemotongan signifikan pada leg tertentu. Ini menunjukkan jumlah leg yang sesuai untuk model MA. Plot PASF membantu menentukan urutan model AR jika PCF menunjukkan pemotongan signifikan pada leg tertentu. Ini menunjukkan jumlah leg yang sesuai untuk model AR. Nah, ini adalah codingannya. Dari codingan tersebut, kita dapatkan hasil grafik yang seperti ini. Yang di sebelah kiri untuk ACF dan untuk yang di sebelah kanan itu untuk PACF. Nah, dari kode di atas, menghasilkan dua plot yang digunakan untuk menganalisis data deret waktu yang berkaitan dengan variabel R. Dalam data frame DF cleaned, kedua plot ini adalah correlation function dan perceptible autocorrelation function. Plot ACF. ACF menunjukkan korelasi antara data deret waktu dengan dirinya sendiri pada berbagai leg. Setiap titik pada plot ACF mewakili korelasi antara nilai waktu dengan nilai waktu T sampai dengan K, di mana K adalah leg yang dihitung. Jika ada plot yang signifikan di plot ACF pada leg tertentu, ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat antara nilai saat ini dan nilai sebelumnya pada leg tersebut. Dalam konteks pemodelan ARIMA atau ARIMA, ACF sering digunakan untuk mengidentifikasi key, jumlah komponen moving average yang sesuai. Nah, selanjutnya untuk plot PACF, menunjukkan korelasi antara data pada waktu T dengan data pada waktu T hingga K setelah menghilang pengaruh di leg untuk antara keduanya. Untuk plot PACF, memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hubungan langsung antara data pada waktu T dan T hingga K, menghapus efek lag dari leg lainnya. Nah, untuk plot PACF digunakan untuk menentukan P,
jumlah komponen autoagresif dalam model ARIMA. Biasanya, PACF memiliki nilai signifikan hanya pada leg tertentu, dan ini dapat digunakan untuk memutuskan beberapa banyak leg yang perlu dipertimbangkan dalam model autoagresif. Dengan menggunakan ACF dan PACF, kita dapat menentukan parameter P atau agresif dan Q yang optimal untuk membangun model ARIMA atau ARMA. Biasanya dalam ACF, puncak pertama yang disignifikan menunjukkan nilai Q, dan dalam PACF, puncak pertama yang signifikan menunjukkan nilai P. Nah, yang keempat kita akan menentukan ARIMA. Model ARIMA akan dibangun berdasarkan parameter yang ditentukan, dan data akan di-if untuk memperoleh model terbaik. Selanjutnya, model yang dibangun akan diuji validasinya menggunakan data yang diresampel atau sebagian data yang disisihkan sebagai data uji. Nah, ini adalah codingannya, dan yang di bawahnya adalah hasil dari codingan tersebut. Nah, dari data yang di analisis model ANIMA, itu dia menghasilkan 1,00,01 pada data R, menunjukkan beberapa informasi penting mengenai kualitas dan kecocokan model. Data yang digunakan terdiri dari 54 observasi. Model ini memiliki nilai log likelihood sebesar min 226,124, yang artinya memberikan gambaran seberapa baik model dalam menjelaskan data yang ada. Nilai AIS, like Information Seriouser, besar 462,247, dan Bayesian Information Curation sebesar 463,305, menunjukkan kriteria model yang lebih rendah diinginkan, meskipun nilai ini menunjukkan model yang cukup baik. Hanan Queen Information Curation dengan nilai 461,305 juga memperkuat kesimpulan bahwa model ini cukup baik. Nah, koefisien dari model ini menunjukkan bahwa konstanta interpage adalah 0,978 dengan nilai P sebesar 0,032, yang berarti konstanta tersebut signifikan secara statistik. Nah, untuk komponen AR pada leg 1, koefisiennya adalah 0,850 dengan nilai P yang sangat kecil, yaitu 0,000. Ini menunjukkan pengaruh kuat dari nilai sebelumnya terhadap nilai saat ini. Begitu pula untuk komponen moving average pada leg 1. Koefisiennya adalah 0,697 dengan nilai P. Nah, di sini juga ada memaparkan uji lookbox yang mana hasilnya secara keseluruhan model ARIMA 1,0,1 ini memberikan kecocokan yang baik terhadap data koefisien yang signifikan dan tidak ada masalah serius pada autokoreksi atau heterodaktif. Namun masalah pada normalisasi residual mungkin perlu diperhatikan untuk meningkatkan model lebih lanjut. Selanjutnya kita melakukan peramalan. Nah, setelah model tervalidasi, peramalan akan dilakukan untuk periode tertentu. Memulai dari langkah pertama yaitu memasukkan dan membersihkan data. Nah, ini yang pertama yaitu kita menghitung fungsi mean absolute percentage error-nya dulu dengan rumus yang tertera. Selanjutnya akan menghasilkan codingannya sebagai berikut yang di bawah ini. Nah, dari codingan ini, maka kita mendapatkan peramalan 10 periode ke depan. Ini menunjukkan bahwa hasil perhitungan MAPE tidak terhingga, yang umumnya disebabkan oleh nilai 0 di atas, di data di atas, asli yang menyebabkan pembagi dalam perhitungan menjadi 0. Hal ini bisa terjadi jika ada nilai 0 dalam kolom yang dibandingkan, yaitu R. Nah, untuk peramalan 10 periode ke depan, output ini menunjukkan nilai prediksi untuk 10 periode mendatang. Setiap nilai menunjukkan proyeksi yang lebih tinggi secara bertahap, mengidentifikasi bahwa model memprediksi tren yang terus naik. Nah, selanjutnya kita masuk ke evaluasi model data asli
dibandingkan prediksi curah hujan dan peramalan curah hujan untuk 10 periode mendatang. Nah, yang ini merupakan codingan untuk data asli dibandingkan data prediksi dan hasilnya di bawah ini menunjukkan eh, tabel yang di bawah dan juga ini untuk tabel peramalan curah hujan. Selanjutnya eh, dari hasil codingan di atas, maka kode pertama menghasilkan plot yang membandingkan data asli dengan hasil prediksi. Nah, data asli yaitu data curah hujan yang sesungguhnya diplot dengan warna biru. Dan prediksi in sample, hasil prediksi yang dihasilkan oleh model untuk data yang ditampilkan dengan warna orange. Nah, outputnya dapat dilihat grafiknya itu menggambarkan bagaimana model yang digunakan dapat memprediksi pola atau tren dari data yang di atas. Nah, untuk peramalan 10 periode ke depan, yaitu data aslinya, data curah hujan yang sesungguhnya tetap dipertahankan untuk consistency story, yang mana peramalan 10 periode mendatang dengan menggunakan warna hijau. Nah, outputnya yaitu proyeksi masa depan. Grafik ini menunjukkan nilai curah hujan yang prediksi oleh model untuk 10 periode ke depan, berdasarkan data yang tersedia di akhir. Dan tampilan peramalannya itu peramalan ini muncul setelah titik terakhir data asli. Grafik menunjukkan bahwa peramalan untuk periode mendatang bisa menggambarkan pola kenaikan atau penurunan berdasarkan tren yang terprediksi oleh model. Nah, selanjutnya grafik yang pertama memberikan wawasan yang akurat, yang mana ada model terbaik di sini. Nah, model terbaik ini berdasarkan analisis dan menggunakan model ARIMA tadi. Nah, artinya kombinasi parameter terbaik diperoleh adalah Arima PDQ, yang mana Arima 011 dengan nilai IK selection I sebesar 452,932. Parameter ini dipilih karena menghasilkan model dengan nilai IC terendah dibandingkan kombinasi lainnya. Nah, ini kode yang digunakan di bawah dan hasilnya yaitu eh, model terbaik berdasarkan IC Arima yaitu 0,11 dengan IC 452,932. Nah, itu presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke Fauzan. Baiklah, terima kasih rekan saya yang telah telah melanjutkan presentasinya. Eh, Presentasi kami cukupkan sampai di sini. Jika ada salah kata atau kurang kata dalam kami mempresentasikan studi case tadi, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.